Hai, Assalamualaikum anak-anak hebat. Selamat bertemu dengan saya dalam pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 kelas 6. Pembelajaran kali ini subtema 1, tumbuhan sahabat. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tanaman jagung. Anak-anak, tolong perhatikan, Bu Guru akan membacakan sebuah narasi tentang jagung. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung juga akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga setengah bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Demikian teks tentang tanaman jagung yang Bu Guru bacakan. Tugas kalian adalah menuliskan informasi penting dari teks yang Bu Guru bacakan tadi. Sekarang kita lanjutkan pengamatannya. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itu terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, benang sari, kelopak, dasar bunga, dan bakal biji. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Hasil pembuahan adalah sigot. Sigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji
berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah padi, mangga, durian, dan jambu. Agar kalian tetap mengingat pelajaran Bu Guru beri tugas, gambarlah bagian-bagian bunga. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita tentang ASEAN. Anggota-anggota ASEAN selain yang pertama otomatis Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Laos, Singapura, dan Thailand. Kemudian pendiri ASEAN adalah Indonesia, Adam Malik, Malaysia, Tun Abdul Razak, Thailand, Tanat Koman, Singapura, S. Raja Ratman, Filipina, Narciso Ramos. Yuk kita pelajari tentang Brunei Darussalam. Budaya Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah Islam. Sedangkan mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Ya, sekarang kita lanjutkan, kita mempelajari tentang Malaysia. Patung Dewa Marungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kavas, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Malaysia juga memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Tiga kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Kita lanjutkan ke negara ASEAN selanjutnya, yaitu Filipina. Budaya yang mempengaruhinya adalah budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani desa. Kita lanjutkan ke negara Kamboja. Ada apa dengan negara Kamboja? Yuk kita simak. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Selanjutnya, kita menuju ke Myanmar. Coba kita lihat apa keunikan dari negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Sedangkan pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia.
Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Kita lanjutkan ke negara Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut áo dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 hingga 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Selanjutnya kita akan membahas negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa paku kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Kita lanjutkan ke negara ASEAN selanjutnya, yaitu Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Kita lanjutkan ke negara ASEAN terakhir yaitu Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratek Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat dan Thailand. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Thailand memiliki tradisi minum teh seperti halnya di Indonesia. Teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut diberi nama Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Selesai sudah kita mempelajari tentang ASEAN. Tugas dari Bu Guru adalah pilihlah 2 negara ASEAN, carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut. Demikianlah pembelajaran tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1 dari kami. Semoga bermanfaat.